3 kali dalam setahun ini, 3 kali saya minta waktu. Oke. Tapi tidak pernah, selalu alasannya sibuk-sibuk. Oke. Malu juga kalau 3 kali minta waktu tapi tidak diterima. Jika punya inisiatif untuk memberi nasihat Pak Jokowi supaya tidak terlalu jauh menyimpang. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ternyata Yusuf Kala itu mengaku sudah 3 kali meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, akan tetapi pihak Presiden Jokowi selalu menolak permintaan Yusuf Kala lantaran sibuk guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama video ini guys. Bismillah. Merasa nggak Pak JK bahwa orang ini kok bisa berubah? Saya tidak tahu karena saya sudah tidak di pemerintah lagi. Kok tiba-tiba begini? Tiba-tiba ingin melanggar berbagai etik-etik, kebiasaan, aturan-aturan. Karena itulah saya mudah-mudahan beliau kembali berpikir, berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Oke. Ya, karena jangan melanjutkan usaha seperti ini. Pak JK pernah nggak ya Pak JK menelpon atau ketemu Pak Jokowi terus mencoba menasihati bahwa Pak Jokowi jangan seperti ini, jangan melakukan dinasti politik? 3 kali dalam setahun ini, 3 kali saya minta waktu. Oke. Tapi tidak pernah, selalu alasannya sibuk-sibuk. Ya, setelah itu saya tidak mau lagi. Oke. Malu juga kalau 3 kali minta waktu tapi tidak diterima, kan tidak enak. Oke. Jadi berarti ketika Pak JK punya inisiatif untuk memberi nasihat Pak Jokowi supaya tidak terlalu jauh menyimpang, Ya. Pak Jokowi menghindar ya, tidak memberi Iya, kesempatan. saya tidak tahu menghindar. Pokoknya 3 kali saya minta lewat seknek, lewat apa, sudah diterima. Oke, Pak JK, ini kan menarik kalau kita lihat media-media internasional ya, itu menyoroti apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dan media-media internasional juga menuliskan bahwa Jokowi ini adalah orang yang mempraktekkan namanya politik dinasti, politik keluarga, yang sebenarnya bisa menghancurkan demokrasi. Dan itu terkonfirmasi kalau kita lihat indeks demokrasi kita kan menurun Pak JK, 6,71. Di bawah Filipina dan Malaysia, sehingga media internasional mengistilahkan bahwa Indonesia cacat demokrasi nih di era Pak Jokowi sekarang. Oleh karena itu, kalau kita melihat situasi seperti ini, berarti kan seperti tadi yang Pak JK katakan, bahwa ini sudah hancur nih demokrasi ya, karena semua hal yang seharusnya ditegakkan itu dilanggar oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik Pak JK, sekarang 800 lebih kampus sudah mulai bergerak, walaupun masih ada hambatan karena tetap bisa diintervensi oleh aparat hukum. Kalau misalnya kampus-kampus ini terus bergerak, ya, dan pada akhirnya susah lagi dibendung karena ada situasi yang mengharuskan masyarakat maupun adik-adik mahasiswa terus melakukan gerakan untuk mengoreksi pemerintahan Jokowi, apakah menurut Pak JK ini tidak menutup kemungkinan situasi tahun 1998 yang kita kenal dengan people power mungkin itu bakalan terjadi Pak JK? Situasi sekarang ini sebenarnya semua orang jengkel, semua orang marah, tiba-tiba. Cuma dalam istilahnya mereka diam. Silent majority. Sebenarnya yang terjadi. Kalau kita ketemu orang, semua tahu bahwa ini berbahaya. Jangan dibuat. Tapi kalau berlebihan, semua akan bergerak. Itu terjadi di mana saja di dunia ini seperti itu. Sini di Timur Tengah, di Filipina dulu, memang terjadi seperti itu. Itulah yang kita ingin hindari. Semoga ini tidak terjadi dengan kesadaran. Aparat tidak semua juga sebenarnya begitu. Cuma karena perintah. Tapi yang kita harapkan yang dibawa-bawa mudah-mudahan katakanlah pejabat, polisi atau aparat pemerintah yang mudah-mudahan tak usah ikut-ikut lah karena ini masih jauh mereka punya. Dan memang yang pemerintah memang mungkin sudah menikmati jabatannya sehingga dia ingin tetap di situ. Ini berbahaya untuk jangka panjang negeri ini. Nah, kalau itu terjadi seperti Anda katakan people power, terlalu banyak biayanya, ongkosnya untuk negeri ini, keretakan apa, jangan terjadilah seperti itu. Tapi kalau silent majority tadi ini yang tidak bisa ada solusi, maka dia meledak gitu kan.
Ini yang kita sama-sama hindari. Ini Anda yang lakukan dengan koreksi-koreksi supaya ini tidak terjadi kan. Bukan kita minta terjadi, tidak. Kita kepada Ya. seluruhnya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dia orang, oh iya jangan bahaya lah. Mari kita sadari itu. Bukan kita mengatakan Pak Jokowi kita mau berkelahi, tidak lah kan. Atau siapapun Pak Kapolri atau Pak Kapolri kita Menasehatinya siap itu. berkelahi, bukan. Kita ingin saja menjelaskan ini agar jangan terjadi. Oke. Ya, tapi kalau tidak ada kesadaran, ya Kak, bisa terjadi, Oke. ya kan? Itu yang sebenarnya apa yang kita harapkan seperti itu. Oh, Ya, dan memberikan kejelasan. Kalau Anda memilih pemimpin dengan cara yang keliru, hasilnya juga pasti keliru. oke. Udah makin berbahaya. Oke, Pak JK, ini kan tadi kita tidak menghendaki itu terjadi, Iya. Pak JK. Kan biasanya situasi seperti itu di negara-negara manapun kalau terjadi namanya reformasi, people power, itu selalu disebabkan oleh tersumbatnya saluran demokrasi. Iya. Saluran demokrasi itu misalnya tersumbatnya saluran demokrasi yang harus diperankan oleh parlemen. Iya. Itu tersumbat, parlemen tidak melakukan. Saya ingin kembali, kalau misalnya parlemen tidak merespon ya, wacana, katakanlah wacana impeach, pemaksulan yang akhir-akhir ini digaungkan oleh masyarakat karena masyarakat melihat bahwa ada alasan. Pertama, mereka melihat presiden ini sudah jauh menyimpang, ada cawe-cawe dalam soal pemilu, melibatkan keluarga lewat MK. Itu kan nyata-nyata semua pelanggarannya ya Pak JK ya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dilihat secara kasat mata sehingga muncullah wacana pemaksulan agar pemilu ini berjalan jurdil, sebaiknya Jokowi dihentikan. Kalau ini tersumbat Pak JK salurannya, karena kita lihat tadi Pak JK bilang kalau impeach ujungnya pemaksulan itu kan prosesnya panjang Pak JK dan tidak mudah karena melibatkan parlemen, kemudian juga melibatkan MK dan lain-lain sebagainya. Kalau ini semua tersumbat kan nanti rakyat itu menemukan jalannya lewat tadi yang seperti kita bilang people power atau reformasi. Di negara-negara lain juga begitu. Kalau tersumbat akhirnya jalannya. Oleh karena itu Pak JK, apakah perlu pimpinan-pimpinan partai besar paling tidak sedikit bisa merespon wacana pemaksulan? Karena kalau mereka langsung menutup pintu itu, kita khawatir nanti rakyat, mahasiswa menemukan jalannya seperti yang tadi kita lihat. Ada reformasi, ada people power. Padahal Pak JK bilang, kalau itu terjadi kan lebih berbahaya, lebih beresiko, lebih tidak berbahaya kalau pemaksulan. Kira-kira bagaimana Pak JK? Sebenarnya jalur informasi atau suara tidak tersumbat. Buktinya kita bisa bicara begini. Oh, oke, ini menarik. Tidak ada tersumbat. yang tangkap Anda kalau keluar rumah, tidak ada yang tangkap Anda kan. Mudah-mudahan tidak ada Ya, Pak JK. mudah-mudahan ya. Jadi cuma tidak dihirau, Oh, diabaikan kita. diabaikan. Oke. Tidak ada sama di DPR. Di DPR juga semua situasi nyaman, zona aman sudah. Oke. Kalau Anda menjadi anggota DPR, Sudah keenakan semua Pak JK ya? sudah nyaman, sudah nyaman. Di pejabat lain juga sudah masuk zona aman, kan tidak ada yang bisa tegur, kan di atas juga berbuat yang sama. Oh, oke. Ya kan? Nah, zona nyaman ini tidak mau diganggu, karena itu tidak hirau. Oke. Dilarang dengan cara yang berbeda. Cara berbeda seperti BEM UI, tiba-tiba dituduh berbuat kekerasan seks. Apa ya? Tiba-tiba orang tuanya didatangin di mana-mana. Jadi orang takut berbicara. Nah itu silent majority gimana? Oke guys, jadi Pak Yusuf Kala ini jauh-jauh hari itu sudah mengungkapkan keheranannya terkait sikap Pak Jokowi menjelang akhir masa jabatannya guys. Pak JK itu melihat ada perbedaan dari sosok Pak Jokowi. JK lantas berharap kepada Pak Jokowi bisa kembali ke jalur yang benar demi bangsa dan negara ini. Pak JK tadi menyampaikan tak menampik dirinya itu sering meminta kepada Pak Jokowi untuk bertemu. Namun ternyata permintaan Pak JK tidak kunjung terwujud. Menurut Pak JK, Pak Jokowi tidak bisa menemuinya lantaran sibuk seperti itu. Oleh sebab itu, Pak JK pun tak mau lagi meminta untuk bertemu Pak Jokowi.
Alasannya, ya dirinya merasa malu karena sudah ditolak sebanyak 3 kali karena sibuk. Pak JK mengaku sudah meminta untuk bertemu salah satunya melalui Kementerian Sekretariat Negara Kemensesnek atau jalur resmi untuk membuat jadwal pertemuan dengan Presiden. Jadi Pak Yusuf Kala itu adalah seorang negarawan yang sangat banyak dihormati para tokoh negara. Seharusnya niat baik dari Pak JK ini kemarin bisa diwujudkan sebagai sesama negarawan kalau tujuannya memang demi bangsa dan negara, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.